wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi fikih bab puasa. Baik anak-anak, siapa yang tahu apa artinya puasa? Ya, Mas Yusef. Bagus. Puasa menurut bahasa, puasa berasal dari kata as-shaum yang berarti menahan, seperti seorang menahan diri dari berbicara agar dia tidak berbicara, dan seandainya dia menahan dari makan berarti dia tidak makan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Surat Maryam. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri kita dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat tertentu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Perintah puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat dan rukun puasa. Syarat adalah segala yang harus ada dan harus dipenuhi sebelum melakukan puasa. Rukun adalah segala yang harus ada dan harus dipenuhi waktu melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa yakni yang pertama Islam, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rufi al-qalamu an salasatin an-naim hatta yastayqidu wa anil sabiri hatta yakbara wa anil majnuni hatta yaqila aw yufiqa. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan terlepas dari hukum, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, atau anak-anak hingga dia balik, orang gila hingga ia berakal atau sadar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2031. Berakal sehat, orang gila tidak wajib puasa, dan berbadan sehat, orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa tapi wajib mengkodok puasa. Bermukim atau menetap, orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa tetapi mengganti di hari lain. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain. Kemudian mampu melaksanakan puasa, orang yang berusia lanjut boleh tidak berpuasa tapi wajib berfidyah kepada fakir miskin. Kemudian syarat sah puasa yang pertama ada Islam, dan tamyiz, balik berakal, suci dari haid dan nifas bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa.
rukun puasa yakni yang pertama ada niat, yaitu menyengaja untuk melaksanakan puasa karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah puasa kalau tidak berniat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innal a'malu binniyat", yang artinya sungguhnya sahnya semua amal itu karena itu dengan niat. Tapi niat puasa untuk puasa sunat boleh berniat setelah terbit fajar dan matahari telah meninggi dengan syarat ia tidak minum dan makan apapun. Adapun lafaz niat untuk puasa yakni nawaitu somawatin an ada fardhu syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, yakni artinya sengaja aku berpuasa besok pagi pada bulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imsak artinya menahan atau meninggalkan segala sesuatu, membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Amalan yang disunahkan pada waktu berpuasa yakni makan sahur mengakhirinya. Dalam hadis artinya hendaklah makan sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian menggosok gigi pada waktu pagi. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah, apabila sudah dibawa ke berbuka, gunakan segera untuk berbuka meskipun hanya seteguk air. Berbuka dengan kurma atau makanan yang manis dan belum dimasak, sebagaimana sabda Rasul SAW yang artinya berbukalah sebelum salat maghrib dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, beliau minum air seberapa teguk. Nah, jadi dalam sahur kita dianjurkan mengakhirkan sahur. Kemudian dalam berbuka kita mendahulukan atau menyegerakan. Jika sudah tiba waktunya berbuka, kita segera berbuka, walaupun dengan seteguk air. Begitu. Kemudian membaca doa ketika berbuka, memperbanyak bersedekah, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran, dan sholat lail yaitu sholat tarawih, witir, dan tahajud. Hal-hal yang makruh ketika berpuasa, yang pertama ada berkumur-kumur ketika puasa, bersiwak setelah tergelincirnya matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, berbekam, sengaja melambatkan berbuka. Nah, kemudian berkata kotor, yang terakhir adalah memperbanyak tidur. Hal-hal yang membatalkan puasa yakni makan dan minum dengan sengaja. Kemudian bersetubuh bagi suami istri di siang hari. Bersetubuh yang membatalkan puasa adalah persetubuhan yang dilakukan pada siang hari, tetapi kalau di malam hari tidak membatalkan puasa. Kafarat bagi orang yang batal puasanya karena jima di siang hari yaitu memerdekakan budak kalau tidak mampu, puasa berturut-turut 2 bulan jika tidak mampu. Kemudian memberi makan fakir miskin 60 orang. Keluar mani dengan sengaja, orang yang berpuasa jika keluar mani dengan sengaja baik dengan air onani maupun bersentuhan dengan istri maka puasa yang jadi batal. Tapi jika keluar tanpa sengaja seperti melalui mimpi maka puasanya tidak batal. Kemudian muntah dengan sengaja bila mabuk, ayan atau pingsan, murtad, keluar haid nifas.
Baik, sekian penjelasan materi fikih bab puasa pada pagi hari ini. Cukup sekian penjelasan media pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.